membayar membayar upeti itulah demi Sama keamanan, begitu aja. diajarkannya. Emang keuntungannya untuk siapa, bro? Kalau memang seperti itu, anggap aja itu bukan pajak negara, tapi itu pajak pribadi. Uang palak, bener. Nah, di pikiran kita dari awal kan pikirannya itu sebuah negara gitu loh yang kita hidup bersama. Begitu mikirnya, ternyata di awal itu kita yang datengin itu maksa buat beriman ke kita. Kalau nggak mau ya kita perangin. Kalau takut ya suruh bayar. Kalau nggak mau bayar juga tetap perangin gitu. Ini baru pinter ya. Sama aja. Nggak ada yang bener. Tapi kira-kira kenapa sih orang Islam itu nggak mau tercerahkan gitu? Waktu lu udah jelasin. Apa yang menutup otaknya supaya tidak bisa berpikir? Satu, saya rasa ini dari pendapat saya ya. Hmm. Satu, wawasan yang kurang luas, karena perlu diakui, jujur ya, mungkin orang-orang Kristen di komen-komennya ngelihat pemikiran saya yang begini nih, wow gitu. Padahal be aja, yang saya harusnya bangga itu sama kalian-kalian ini yang betul-betul Enggak. mengkaji Menurut hadis-hadis saya itu loh. kamu B aja. Menurut saya juga kamu B aja. Teman saya banyak kok sih A. Bukan Bukan, sih. maksudnya saya malah justru kagum sama kamu-kamu ini yang orang Kristen sampai mengkaji begitu dalam gitu loh. Hmm. Halo? Iya, iya. Justru saya yang belajar dari ini, apa namanya, kayak Sunnah Nabi channel. Saya baru tahu itu. Itu nggak pernah diajarin itu di agama kami tuh. Ajarannya perang terus ya. Iya, banyak hal-hal yang ditutup-tutupin selama ini. Ah, serius lu bukan Islam nih? Gak ada Islam yang Serius, cara berpikirnya Islam, saya Islam, nggak terbuka. bohong. Saya baru Islam. tahu. Coba lu lafal-lafal dikit lah, kol-kola dikit lah. Lu Lafal-lafal masih apa Islam. tuh? Al-Fatihah gitu ya, yang agak-agak nyangkuk-nyangkuknya kan lu kenal Habib katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, udah males bang bacanya bang. Lu takut balik lagi ya? Bukan balik lagi, itu kan udah jadi kayak belief system lagi nantinya malah. Kita tuh gara-gara Sunan Nabi channel dan saya ngikutin PC The King ini, plong gitu otak jadi nggak ada beban, ketakutan. Takutnya jadi belief system lagi gitu loh. Iya, jadi doktrin itu ya, bikin sakit jiwa ya. Lu nggak mau keluar lagi ya. Kenapa bang? Jadi doktrin itu yang membuat lu itu kayak terperangkap gitu ya. Loh lah iya, semua orang udah tahu kebenarannya. Cuma takut aja dia karena takut. Itu udah jadi belief systemnya dia jadi takut. Tapi di lingkungan lu ngomong jujur kayak gini gak sih? Oh biasanya ke pilih-pilih orang juga sih bang. Kalau misalnya orangnya Percaya Quran. ngototnya Dia cuma dobros percaya doang, Quran. ya nggak mau saya juga. Oh, Dia nggak perlu hadis. Dia cuma percaya Quran ini. enggak, dia nggak percaya semuanya. Kamu Kagak bukan percaya udah Syiah kan? aja. Saya itu Sunni bang, ahlu sunnah wal jamaah. Hmm. Tapi memang udah males banget dengan ajaranmu kan? Udah gimana ya disebutnya ya? Ya begitulah bang. Udah malu sama hadis. Bukan hadis aja, Quran juga dia males. Enggak. Quran masih. Enggak, Quran saya juga udah gimana gitu ya. Kan di Sunan Nabi channel sendiri pun diterangin secara terang-terangan itu. Oh bisa berubah tiba-tiba. Ternyata juga ada juru tulis yang murtad. Iya sih. Siapa sih namanya Abu Sarah ya yang murtad ya?
Kenapa? Yang lari itu Abu Zara ya kalau nggak salah ya. Injuru tulis Iya, Muhammad. saya nggak terlalu lihat namanya, tapi saya pikir cuma gara-gara menambahkan Allah Maha Bijak dan Maha Mengetahui, kok bisa tiba-tiba disetujuin gitu loh. Kalau memang itu dari Tuhan yang asli kan nggak mungkin ada penambahan kalimat satu kata pun. Betul, cerdas. Terus teman lu ada berapa yang lu bawa untuk jadi murtad? Oh, ada yang udah keluar juga, udah ada sih beberapa. Tapi ya tetap gitu, di keluarganya dia nggak ngomong, di segala macamnya dia nggak ngomong. Privasi masing-masing, kecuali kita lagi ngopi berdua baru kita omongin tuh. Terus lu mau masuk agama mana? Kenapa? Belum tahu sih bang, saya lagi nikmatin keplongan ini aja nih bang. Kayaknya plong bang. Setelah beberapa puluh tahun gitu ya, lu jadi umat botol yang percaya kepada hal-hal botol gitu ya. Akhirnya lu masih saat ini menikmati ya. Karena nantinya kita setiap ngambil keputusan jadi aneh bang. Karena memang udah termindset begitu. Jadi aneh. Kayak gimana tuh? Kayak contoh gini. Misalnya kita kan selalu iri tuh. Orang lain kenapa bisa lebih dari kita gini-gini. Kita itu akan terdoktrin kayak, biarin aja kita miskin di dunia tapi kaya di akhirat. Itu pikiran-pikiran begitu masuk itu ke dalam mindset orang muslim itu. Kebanyakan rata-rata begitu. Udah lu debat sama muslim lu mau nggak? Kenapa? Lu debat sama si muslim lagi lu mau nggak? Si muslim yang mana tuh? Bang, boleh nanya nggak? Tretan muslim. Boleh nanya nggak bang? Bang Iya, masih kenapa? sholat nggak bang? Masih sholat nggak? Saya ketawa dengernya. Gimana dia mau Jawab percaya? aja, gitu sih. masih sholat nggak? Enggak. Karena Ini nggak ada udah- tutorialnya ya di Quran. Bukan, saya nggak sholat itu semenjak pertamanya kan saya meragukan kan. Jadi agnostik dulu awalnya, meragukan dulu. Ditambah lagi channel Sunan Nabi, Dokter siapa? Christian Prince. Udah makin jadi saya lock outnya. Coba lu ngomong sama Kaji Ompong nih, dia Islam. Coba lu cerdasin dia dikit dulu. Kaji Ompong tuh siapa ya? Tuh di bawah. Baru masuk tuh gua tarik tuh. Tukang Baru nasi gitu. Ya, ada nggak sih dia? ada itu bang. Kaji Ompong. Ada bang, ada di bawah. Kaji Ompong lu masih Islam? Kaji Ompong. Aduh, ini parah ini. Nggak ada lagi nih. Dat naik-naik hanya mau pansos doang. Mending lu itu aja. Lu ikut Kristen Kenapa, aja, Bang? terus berapologet. Iya, sambil belajar sih bang. Akhir-akhir ini kan saya ngikutin terus tuh. Lu baru masuk Seneng di aja ini gitu ngebela. Emang dari dulu sih, dari apa? Dari pas zaman Gus Dur itu memang saya, apalagi pas Islam tuh sering-seringnya bilang jangan ngucapin selamat Natal, saya selalu ada di kubu yang ya udah nggak apa-apa sih ngucapin selamat Natal. Emang keimanan kita cukup sampai situ. Dari dulu emang saya membela ke situ terus. Jadi lu tuh posisi yang kontra ya biasanya ya? Iya, yang selalu kontra, terus kayak ngedukung-dukung, seolah-olah ngedukung pemerintah, kayak gitu-gitulah kita dianggapnya. Orang tua lu tahu nggak sih lu udah kayak gini? Wah, nggak tahu bang, justru orang tua saya tuh religius banget, imam masjid malah. Wah, lu bisa-bisa nggak dapat Serius? harta dong ya?
Pasti lu masih mikir harta ya. Wah, kalau gua lockout Bukan berapa begitu, dapat Bang. negara lu? Alah, lu Ya, bohong lu kalau kan kalau dipakai hukum Islam gitu kan. karena Lu kejam kalau banget, Bang. lockout Kalau secara keluarga religius, kalau hmm. kita pindah agama, aduh, bener-bener dah. Ya, daripada Itu lu tuh hidup dalam kebotolan, kenapa lu nggak bilang sama bapak? Bapak tuh ngapain sih kayak gini terus? Kita ini semua dibodohi loh. Lu pernah nggak sih berpikir kepada ngomong ke orang tua lu kayak gitu? Pak, kenapa sih bapak tuh masih percaya hal-hal yang membodohi sih? yang ada saya dikemplang, Bang. Darah saya tiba-tiba halal, bingung saya. Enggak, ini kan untuk keselamatan orang tua lu. Ini tentang kebenaran gitu. Lu kan berpemikiran kritis gitu kan, seperti Buya Sakur ya, seperti Gus Buya Dur gitu kan. Sakur, Hmm. kayak Haji Akil Sirot. Mm-mm. Lalu kenapa nggak berpikir seperti itu, ngasih tahu ke bapak lo, Pak, ini kita semua sedang dibodohi loh, Pak. Coba bapak berpikir, terus kasih dalil-dalil yang lu udah pelajari gitu. Gak berani, Bang. Kita, Bang. Orang tua tuh udah kerasnya minta ampun soal religius itu. Bahkan Berapa saudara lo? ada 4. Lu anak keberapa ya? Saya paling bungsu. Wah, kakak-kakak lu udah kawin semua ya? Kakak-kakak saya ada satu doang yang udah menikah. Yang duanya cowok apa cewek? Semuanya cowok, Bang. Wah, berat dong ya. Lu pernah ngobrol sama mereka nggak? Jangan-jangan mereka juga berpikir kayak lu gitu. Kenapa lu nggak coba ngomong gitu? Enggak sih, kalau yang 2 itu masih percaya, yang satunya dia religion tapi ngikutinnya kayak Buya Sakur, kayak gitu-gitu pendapat-pendapatnya. Kalau saya kan langsung terobos tuh, lockout langsung secara diem-diem. Yang satu hanya masih abu-abu lah ya. Kayak Buya Sakur tuh orang yang abu-abu loh. Kalau Iya. lihat dari bahasanya. Iya nggak sih? Dia yang kontroversial itu soal Isra Mi'raj, dia mengaku itu dengan jelas. Iya. Apalagi itu loh. Dia udah menyatakan bahwa kemungkinan besar Muhammad itu percaya pada Kristen Ebionites. Oh, itu saya belum tahu mungkin itu. Iya, jadi Islam itu sebenarnya sekte dari Kristen. Tapi sebelum saya yang belajar sunnah Nabi tentang sahabat-sahabat Nabi itu yang mati terbunuh semua dan gila kekuasaan, Buya Sakur juga udah ngomong secara jujur bahwa setelah Nabi meninggal itu perebutan kekuasaan antar sahabat pada gontok-gontokan memang udah dari abad yang lalu begitu. Jadi memang itu kebiasaan Islam ya. Main kekuasaan. Kayaknya sih saya lihat mas sejarahnya begitu. Bukti yang terteranya kan begitu. Wah. Enggak, saya yang paling kaget tuh menemukan fakta baru di Sunnah Nabi Channel itu bahwa Nabi tuh kalau udah nggak suka sama orang yang ngomongin dia atau ngebenci dia itu rela nyuruh orang untuk ngebunuh. Itu menurut saya udah nggak masuk akal banget sih, Bang. Lu ngecek datanya nggak? Itu benar nggak sih data-data itu yang dikasih Sunnah Nabi? Kalau udah hadis riwayatnya Bukhari, Abi Dawud dan lain-lain, itu udah sahih, Bang. Secara fikih itu tuh wajib diterima. Kata wajib itu kenapa lu nggak pakai perawinya dulu? Kayaknya kemarin tuh ada yang berani membantah loh. Kalau dari Hisam itu berarti perawinya nggak benar. Wah, saya sih di kalangan fikih ya, terutama NU, kalau udah ngelihatnya hadis Bukhari, hadis ini, kita nggak bisa ngebantah, Bang. Kecuali masih hadis-hadis doif baru. Enggak, ini Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud, An-Nasai kok. Itu hadis-hadis ternama kan? Iya, Karena itu hadis ternama. Perawinya Hisham, dia berani membantah bahwa ini nggak bisa. Itu tentang Aisyah yang dikawini pada saat 6 tahun, digauli pada saat 9 tahun. Dia berani ngomong kayak gitu. Secara fikih yang dulu saya pelajarin sih ya, pokoknya gadis selagi dia udah akil balik dan menstruasi boleh dinikahi, setahu saya begitu.
Ya karena itu perkataan Aisyah kan dari hadisnya. Iya, pas saya belajar fikih dari guru ngaji saya juga dikasih taunya begitu. Udah kita di personal lu aja lah. Bapak harta lu tuh banyak gak sih? Enggak lah, kita tuh dari kalangan orang biasa aja bang rata-rata. Ya, terus kenapa lu masih ngincar harta? Lu nggak logout aja? Saya tuh kepengennya logout itu, saya secara mandiri diem-diem aja gitu bang. Pengen ngumpulin duit buat kontrak kayak gitu-gitu sendiri, hidup sendiri. Memisahkan diri gitu. Kalau harus terang-terangan, karena memang ada saya punya empok tiri. Itu masuk ke Kristen bang. Jadi masuk ke Kristen karena suaminya Kristen dan mungkin ya dikasih tahu juga dengan hal data-data seperti itu ya. Jadi dia memutuskan untuk Kristen potiri saya ini. Tapi itu di keluarga saya yang saya tahu itu diomongin itu jadi ampasnya api neraka lah, inilah. Ya begitu dah. Lu masih muda ya, Bu? Umur berapa sih? Saya 23 tahun. Kapan kira-kira lu mau jalan sendiri gitu, ngekos sendiri? Ya paling setengah tahun ke depan lah bang itu bang. Baru sekarang lu ngapain? Berani speak up. Sekarang mah masih tinggal sama ortu, masih ke rumah. Iya, maksudnya lu kerja apa gimana gitu? Oh kerja juga bang, kadang bagian antar kurir paket. Oh mantep sih. Tapi kalau lu percaya ya bahwa Tuhan tuh selalu menolong, lu tahu kan ajaran Yesus Kristus, lu akan lebih diberkati bro. Nah dengan saya bergabung terus di sini, saya berharap mungkin ada keberkahan dari Yesus Kristus itu sendiri ya di dalam hidup saya ya. Amin. Iya. Tuh, itu Bu Linda karena tuh saya sebenarnya mengakui loh Bang bahwa tapi secara hakikat bahwa Yesus Kristus itu ya Tuhan gitu loh. Yakin karena memang saya dulu udah mempelajari tasawuf, hakikat tasawuf dari dalam diri seseorang itu semuanya ya ada kuasa Tuhan, ada bagian campur tangan Tuhannya gitu loh. Oh, lu dari tasawuf. Jadi saya nggak kaget-kaget banget ketika ya udah kalau memang dia bisa menghilangkan keakuannya, keegoannya ya disitulah ada firman Tuhan gitu. Itu menurut saya nggak tahu salah, nggak tahu bener ya. Nih, gue kasih tahu lu ya. Setelah lu ngomong kayak gini, nih banyak loh teman-teman Muslim lu di bawah. Lu pernah diteror nggak sih? Lu pernah ngomong di Komal gue kan udah berapa kali nih bro. Lu pernah diteror nggak? Diteror sih enggak sih bang ya. Cuma dianggap gila aja. Gitu ya. Di lingkungan ya terutama yang udah tahu saya begitu, paling dianggap gila. Terlalu kebanyakan ilmu lah, terlalu inilah katanya sih begitu. Enggak maksudnya di sini di TikTok. Oh di TikTok ini, dikit gini loh bang ceritanya. Saya kan lagi cari di YouTube nih awal-awal cari siapa itu Christian Prince. Muncullah live penggugat channel, saya buka, ternyata Blackstone Management, saya masuk buat akun TikTok baru saya langsung. Saya rasa ini keresahan saya yang sama, saya masuk aja lah. Oke. Mantap. Tapi setelah lu ada ngomong-ngomong kayak gini kan kemarin lu masuk ke channel gue, lu lihat dari Pak Sang Penggugat kan? Iya. Masuk ke sini. Nah, lu pernah nggak sih di DM awas halal darah lu, apalagi kemarin lu bongkar soal FPI 212 itu kan? Iya. Lalu pernah di DM orang-orang yang gak jelas gitu, halal darah lu. Pernah nggak? Kayaknya dia nggak bakal terlalu ngurusin saya sih bang, karena saya kan bukan siapa-siapa ya. Maksudnya belum terlalu berpengaruh gitu. Kalau udah kayak Bu Sofiatul mungkin itu lebih harus yang digituin harusnya.
Biasanya Tapi sih begitu, Bang. tapi ini lu disiarin loh di beberapa YouTube loh. I know, tapi kan saya nggak pasang muka saya. Iya, nggak maksudnya DM di TikTok gitu. Oh, ada dari bagian-bagian umat muslim yang follow saya. Saya nggak tahu, mungkin dia berharap dia dakwain saya terus kembali ke jalan yang lurus. Shiratal mustaqim. Itu ada Kak Linda di bawah ya. Tuh mungkin kalau lu mau cari kerja, lu bisa tuh ngikut Kak Linda. Mungkin Oh, deket. siap. Enggak, Kak. Jadi gini loh. Saya awal masuk itu membela, jatuhnya saya emang dari kemanusiaan, saya emang seneng membela Kristen itu karena memang selama ini dia tertindas kan, selalu diintimidasi di Indonesia ini. Saya seneng gitu menyuarakan kayak gitu. Dan saya membela itu bukan karena apa-apa, memang karena kemanusiaan aja udah, Bang. Deh, lu ada jiwa-jiwa kasihnya gitu. Berarti lu udah ajaran Yesus Enggak. Kristus yang ada jiwa Iya, kasihnya. nggak bener. Ini dari hati saya yang terdalam ya. Masa iya ngucapin selamat Natal nggak boleh gitu loh. Sedangkan banyak orang Kristen kalau kita Lebaran dia ngucapin loh selamat Idul Fitri loh. Iya ya. Aneh ya. Karena Apa memang orang Kristen salahnya bukan gitu hanya loh? bukan Orang dengan Kristen kalau kata-kata yang Lebaran, indah. ini banyak kenal orang Kristen ya. Orang Kristen kalau Lebaran dia bisa pakai peci, dia mau. Iya lah, nggak Nggak jadi masalah. Nggak, iya, dan nggak jadi masalah. iya. Pasti dia karena menghargai aja itu. Tapi kita kayaknya nggak bisa banget menghargai. Kayak udah didoktrin untuk rasis seperti itu. Iya. Apakah hanya dengan pakai peci terus iman kita itu memudarkan? Enggak, orang Kristen enggak kayak gitu. Apakah dengan ngucapin terus iman kita itu hilang gitu? Enggak mungkin. Enggak lah. Justru kemanusiaan itu kebentuk ketika kita keyakinan itu kita privatkan. Tapi yang timbul adalah sesuatu yang sosialnya tinggi gitu loh. Itu baru saya yakin itu imannya pasti tinggi itu orang. Saya yakin juga Bu Sofiatul ketika bilang on the way busway, dia nggak pernah nyelak antrian itu pasti. Nih ada Ibu Sofiatul nih. Tuh pasti tahu kan, kenal Ibu Sofiatul kan? Saya nggak kenal, saya cuma dengar dari suaranya, walaupun nada-nadanya dia tinggi dan frontal, tapi saya yakin dia nggak pernah nyerobot antrian itu. Ya robot antrian itu gimana nih? Iya, biasanya Bang, setahu saya nih ya, orang yang udah keimanannya tinggi di hatinya, yang timbul justru aspek sosialnya juga tinggi. Bukan sebaliknya, mengaku beriman tapi malah keimanannya yang ditinggikan di khalayak publik. Benar. Bisa. Ini ada Vika Esentiono. Coba ya, kita Bang, tampil ya. Bang, sorry, izin turun dulu ya. Saya ada sesuatu yang mau saya urusin dulu nih. Iya, nggak apa-apa. Yo. Nanti main-main kesini ya. Maafin ya kalau ada salah-salah kata ya. Iya, nggak apa-apa. Yo. Maafin lah. Yo, God bless you shalom. semuanya. Iya, God bless bro. Ini ada Vika. Halo Vika. Selamat malam. Selamat malam.